Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan membahas peredam ya, peredam jenis terbaru dengan teknologi terbaru. Nah, ini kita bahas karena banyak sekali ya peredam di luar pasaran ya, berbanyak merek sampai dengan edisi spesial itu edisi influencer. Nah, juga semuanya pada info bilang bahannya aluminium butir rubber dan berbagai macam jenis, merek, dan tipe-tipenya. Nah, kali ini saya akan mendatangkan tamu dari pemegang merek Rainbow. Merek Rainbow itu merek Jerman, yaitu Pak Andreas. Nah sekarang kita langsung bahas aja ya. Nah, Pak Andre, di sini kan banyak banget nih sekarang menjamur ya. Banyak banget merek-merek peredam yang bilangnya aluminium butir rubber. Nah, banyak banget di luaran pasaran, jadi hampir semua. Nah, terus sampai berbagai merek dan banyak macam tipe-tipe harganya nih, dari yang harga yang paling murah banget sampai yang premium gitu loh. Nah, mungkin Pak Andre bisa jelasin bagaimana sampai begitu banyaknya gitu loh. Oke, kalau butir rubber sendiri itu mulai digunakan beberapa tahun terakhir ya. Awalnya memang peredam itu berbahan aspal. Tapi karena berat dan kemudian kalau dipasang vertikal begini lemnya kurang kuat menahan, dia bisa melorot di awal-awal. Kemudian diciptakan butir rubber sehingga dia lebih ringan dan efektivitasnya cukup baik. Kemudian dilapis dengan aluminium. Nah, tentunya sesama butir rubber kenapa ada variasi banyak merek, berbeda-beda kualitasnya, karena tergantung butir rubbernya sendiri. Sama seperti ban. Ya, ada ban yang biasa, ada yang standar, ada yang premium, sama-sama ban, sama-sama karet, tapi tentunya berbeda-beda kualitasnya. Nah, itu butir rubber juga berbeda-beda kualitasnya. Makanya ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Demikian juga aluminium lapisannya. Ada yang pakai aluminium limbah diproses ulang, ada yang pakai aluminium murni, dan ada juga yang baru yaitu teknologi hybrid. Oh, ya. Yang saya juga pernah dengar juga dulu ada katanya ini bukan aluminium nih, ini bahan plastik, film kalau nggak salah ya. Benar nggak tuh? Ya, banyak sekarang ada banyak teknologi hybrid. Ya, hybrid artinya bukan hanya salah satu, tapi dikombinasikan. Oke. Nah, kalau untuk bahan merek Rainbow sendiri itu gimana, Pak? Nah, kalau Rainbow itu sebenarnya kalau secara... Jadi aluminium butir rubber atau aspal gitu? Oke, kalau untuk produk D ya, D itu singkatan dari damping. Nah, kalau produk D dampingnya ini sendiri kan fungsinya meredam getaran. Nah, Rainbow ini ada 3 tipe, yang 4 mili, 3 mili, 2 mili lah, kasarnya begitu. Nah, masing-masing ini mempunyai konfigurasi bahan yang berbeda. Jadi dia tidak murni butir rubber, tidak murni aspal, tetapi dia hybrid. Nah, ini seperti mobil hybrid. Ada mesin konvensionalnya, ada elektriknya. Nah, dia ini terdiri dari berbagai macam racikan, sehingga hasil akhirnya lebih efektif daripada butir rubber murni maupun aspal murni. Karena dia merupakan kombinasi dari berbagai macam bahan. Demikian juga aluminiumnya nggak pure aluminium, dia merupakan kombinasi dari berbagai macam bahan juga. Nah, jadi campuran gitu ya? Hanya plek-plek aluminium murni enggak. Gitu enggak? Ini di research dan salah satu pabrikan yang betul-betul melakukan research, ya salah satunya Rainbow ini. Berarti mereka meresearch banget efektivitas dari peredaman, bukan hanya sekedar membuat peredam. Banyak sekali sekarang orang bisa membuat peredam, tapi yang efektif tidak banyak. Oh, ini contoh-contoh salah satunya ya? Ya. Ini yang 2 mili. 2 mili. Nah, ini 3 mili. 3 mili ini. Ini 4 mili. Ini 4 mili. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat 2 mili kan masih lembek ya, masih bisa lembek. Nah, ini kalau 3 mili udah mulai keras. Kalau 4 mili lebih keras lagi. Nah, kekerasan ini berpengaruh terhadap frekuensi atau rentang yang mereka bisa redam, gitu. Makanya kita pisahkan 3. Ya. Jadi ada trik-trik tertentu nih untuk pemasangan ini ya? Ya, tentunya ada teknik tertentu yang harus digunakan dan kombinasinya harus tepat. Oke. Nah, pernah saya lihat ya beberapa penonton tuh banyak bilang nih udah pasang full gitu.
Cuman nggak efek gitu, banyak komplain juga. Nah, bunyinya masih dengung gitu Menderu, segala. ya. Padahal udah pasang full banyak tuh. Nah, itu kenapa tuh ya bisa begitu? Jadi begini, pada prinsipnya peredam tidak ada satupun yang seperti katakan ini bisa meredam semua frekuensi. Misalkan frekuensi itu begini, misalnya frekuensi rendah itu bunyi ban, bunyi knalpot, bunyi mesin, Ya, gitu. terutama mobil banyak nih yang komplain mobil Honda CR-V, Ya, Honda lah paling kemudian banyak. ya mesin diesel, Ya. bunyi knalpot, itu nada rendah. Nah, Rainbow untuk nada rendah dia punya 3 tipe ini. 1, 2, 3. Kemudian nada tengah. Nada tengah itu seperti ya bunyi motor lewat atau bunyi hujan. Kalau besar itu pakainya yang ini 2,1 mili ini. Nah, kalau nada tinggi pakai yang 2 itu. Ini. Ya, nada tinggi itu ya hujan rintik-rintik atau bunyi-bunyi yang kecil ya, yang lainnya. Nah, kalau nada tengah dan nada tinggi, banyak pabrik yang bisa bikin. Oke. Tapi yang nada rendah ini, hampir tidak ada yang bisa membuat dengan kualitas sebaik Rainbow. Nah, kalau orang hanya pasang ini pada umumnya, dari sini ke sana, berarti yang teredam hanya nada tengah dan nada tinggi. Nada rendahnya nggak teredam. Makanya bannya tetap menderu, mesinnya tetap menderu, knalpotnya tetap menderu. Bahkan terasa lebih kencang. Kenapa? Karena nada atasnya direm, ditahan dengan peredam yang nada tengah dan nada tinggi. Yang bawah makin berasa dominan. Ya kan? Prinsip manusia kan keseimbangan. Begitu bassnya kencang, high-nya berasa normal kan. Kalau bassnya dikecilin kan, high-nya berasa teriak. Nah, kalau ini sebaliknya. Begitu high-nya dikurangin, bassnya berasa gede kan. Ya, gitu. Nah, itu ini. Oh. Jadi prinsip keseimbangan. Nah, ini yang kita bawa teknologi baru yang bisa meredam nada rendah. Dan itu yang paling banyak di mobil kan? Yang dikeluhkan kan selalu bunyi roda, bunyi mesin, bunyi knalpot. Dan ketiganya ini kan mainly berada di 30 Hz sampai 60-70 Hz antara itu gitu. Dan itu hanya 3 line up ini yang bisa bekerja di situ. Jadi ntar yang misalnya lantai sama spakbor kombinasinya pakai ini. Ya, harus jadi begini, kalau nanti kombinasinya harus semuanya. Jadi harus yang ada yang ngerem nada rendah, harus ada yang ngerem nada tinggi. Oke. Ya, jadi kalau katakan paket basic, ya nada rendah 1, nada tinggi 1. Oke. Kemudian kalau paket standar, ya nada rendahnya 2, nada tingginya 1. Kalau paketnya udah yang premium, ya nada rendahnya 2, nada tingginya 2. Nah, otomatis peredamannya lebih seimbang. Nanti kita demokan supaya bisa didengar bersama-sama sama penonton. Oke, kita lanjut. Mungkin ini produk tipe-tipenya udah dijelasin ya. Iya. Jadi secara garis besar ada 6 ya tipe ya. Betul. Oke. Jadi 3 di nada rendah, 1 di nada tengah, 2 di nada tinggi. Simpelnya seperti itu. Oke. Budget kalau yang semuanya kan pasti cukup tinggi ya. Betul. Biasanya kan kebanyakan customer tuh nanya, pikirannya selalu pasang peredam full, pasti kedap gitu. Ya. Sebenarnya kan enggak ya. Betul. Dan begitu dikasih tahu budgetnya langsung cover budget apa kan, selalu nyari yang lebih murah jauh. Sebenarnya kan belum tentu efektif gitu loh. Oke, saya paham. Kira-kira maksudnya begini. Jadi daripada katakan punya budget sekian gitu ya. Katakan 10 juta. Kalau kita belikan peredam yang biasa, yang tipis, yang bekerja di nada tengah, nada tinggi, itu bisa full satu mobil, begitu kan pertanyaannya. Tapi kenyataannya setelah kita pakai, bunyi roda tetap kencang, bunyi mesin tetap kencang, bunyi knalpot tetap kencang, jadi efektivitasnya boleh dibilang nggak tepat sasaran. 10 jutanya tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kita di Rainbow memberikan tips baru. Daripada begitu, pasang aja per modul. Katakan modul pertama dari posisi duduk setir hingga ke depan. Tetapi jangan pakai yang hanya tengah tinggi, pakai yang nada rendah dan nada tinggi dikombinasi. Nah ini uang tadi 10 juta tadi akan menghasilkan efektivitas yang jauh lebih tinggi. Dibandingin pasang full Dibanding full tapi hanya sebagian nadanya. Jadi inti katanya peredam ini harus full semua nada dicakup sama dia, baru efektif. Nah,
Bukan masalah full satu mobilnya, tapi masalah rentang nadanya semua tercakup sama dia atau enggak. Nah, nanti misalnya ada budget lebih di kemudian hari, kan bisa beli modul berikutnya dari tengah ke belakang. Nah, kita tawarkan opsi seperti itu sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan ketika upgrade nggak perlu mengupas. Jadi misalkan full satu mobil pakai yang ini dulu deh, yang murah-murah gitu. Tapi nanti giliran, wah saya ada budget, ternyata ini nggak efektif, berubah pikiran. Iya ya, nggak efektif ya, ternyata rodanya masih ada, ininya ada. Harus dikupas semua, dibuang, beli lagi ini, uangnya jadi sia-sia. Lebih baik beli yang premium atau standar, 2 lapis, nada rendah, nada tinggi, tapi bisa dipakai seterusnya. Upgrade tinggal tengah ke belakang, lebih jadi parsial lah. Ya, kita tawarkan modul per modul. Oke, mungkin Pak Andre bisa praktekin demonya seperti apa untuk box demonya Rainbow. Ya, kita satu-satunya yang berhasil membuat demo peredam yang menampilkan benar-benar efektivitas peredam yang bisa didengar secara langsung maupun bisa diukur. Jadi nanti kita akan dengar dengan mic, kemudian pemirsa bisa mendengar, juga akan kita ukur sehingga terlihat tampilan grafiknya. Ya, boleh tuh. Oke. Jadi selama ini hanya bicara-bicara, kita harus tahu responnya juga kan, prakteknya. Karena kalau kita hanya bicara budget, percuma, karena budget tergantung efektivitasnya. 10 juta kalau nggak efektif juga nggak ada gunanya. 4 juta nggak efektif juga nggak ada gunanya. Lebih baik 10 juta tadi, tapi betul-betul efektif gitu. Oke, kita lanjutkan dengan demo ya. Ini adalah demo box dari peredam Rainbow, di mana kita bisa menampilkan kualitas dari peredaman terhadap pengaruhnya terhadap suara maupun terhadap kebisingan. Kita coba yang kebisingan dulu, di mana kita ada 4 prototipe mobil. Yang pertama adalah OEM tanpa peredam, yang kedua adalah 2 lapis, yang ketiga 3 lapis, yang keempat 4 lapis. Kita lihat efektivitasnya. Ini yang pertama, OEM. Pink Noise Track. Dua lapis. 3 lapis. 4 lapis. Dimana di sini sudah semakin kecil bunyinya. 3 lapis masih ada sedikit. Masih cukup berisik ya kalau 2 lapis, tapi kalau tanpa peredaman luar biasa mengganggu. Jadi kita bicara pun sulit kalau tanpa peredaman. Nah, ini untuk membuktikan efektivitas dari peredaman nada rendah dan nada tinggi tadi. Ketika dia bersinergi, peredamannya bisa berkurang jauh. Nah, tadi yang kita cerita, bagaimana kok bisa ada mobil diperedam tapi tidak efektif. Nada rendahnya, bunyi bannya masih masuk. Itu karena kita menggunakan peredam yang salah. Katakan ini adalah peredam yang sering digunakan, yang peredam yang butil rubber biasa, tetapi efektivitasnya hanya di nada tengah. Jadi kalau kita kasih pink noise dari sini, maka bunyi bassnya masih sangat terasa. Kita coba ya. Nah, bunyi bassnya masih gerumuk. Ya memang berkurang daripada aslinya mobil. Oke, ini berkurang. Tapi masih ada gitu ya. Nah, kalau kualitas peredamannya udah mulai meningkat, nada rendahnya berkurang. Kalau yang premium, nada rendahnya hampir tidak ada. Makanya kita sangat menyarankan menggunakan peredam yang premium supaya lantainya tidak menderu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, kita akan ukur dengan alat ukur Clio. Kita akan tempelkan akselerometer ini untuk melihat masing-masing peredaman efektivitas bekerjanya di frekuensi berapa atau di nada mana. Seperti yang saya cerita tadi, kita bisa lihat hasilnya. Di sini kita akan mengukur getaran yang ada di box ini. Jadi ibaratnya ketika di mobil, mobilnya masuk lubang, tentunya ada getaran di bodi mobil. Nah, seberapa berkurang getaran itu oleh pemasangan peredam. Kita ukur dulu aslinya mobil tanpa peredam.
Noise track. Oke, lalu kita pindahkan ke peredam yang biasa ada di pasaran, butil rubber saja. Lalu kita pindahkan ke peredam langsung aja ke sini ya, yang tebal 4 mili supaya terlihat langsung bedanya. Nah, di sini kita lihat aslinya adalah yang putih, yang warna putih. Ini adalah noise atau keberisikan dari luar mobil yang masuk ke dalam mobil. Getarannya seperti ini. Ketika kita pakai peredam yang normal, yang butil rubber tipis yang biasa ada di pasaran dan dipasang seluruh mobil dengan budget yang relatif murah, yang turun adalah frekuensi dari nada sini dari 100 Hz ya ke atas. Dari 50 lah, dari 50 sampai ke atas. Tetapi di bawahnya tidak begitu drastis. Ketika kita menggunakan peredam yang memang khusus untuk nada rendah, kita lihat lonjakan di frekuensi dari 20 hingga 50 ini jauh sekali di antara aslinya yang putih ke hijau menjadi ke kuningnya yang paling tebal yang kita pakai untuk memang spesialis untuk lantai. Jadi terbukti di sini bahwa memang peredam ini bekerja di nada rendah. Yang ini bekerja di nada tengah sampai tinggi. Sehingga kita bisa kombinasikan dengan peredaman lain. Nah, selain itu, kenapa kita perlu memasang peredam rainbow di authorized dealer? Karena ketika kita salah memasang, hasilnya tidak efektif. Kita coba demo singkat yang simple aja ya. Ini ada peredam nada tinggi, dan ini ada peredam nada rendah. Kita tutupkan di sini aja di speaker. Nah, ketika nada rendahnya di depan dan ketika kita balik, efektivitasnya seperti apa? Kita dengar. Oke, masih tembus ya. Hampir tidak ada tembusnya. Jadi ketika memasang peredam rainbow ini sebaiknya datang ke authorized dealer kami yang bisa dilihat dengan memiliki demo box seperti ini, maka mereka tidak akan terbalik memasangnya dan hasil efektivitasnya sangat maksimal. Oke, Dre, ada pertanyaan nih. Iya. Nah, kan itu ngaruh nggak ya pasang peredam beda-beda merek, pengaruh nggak dengan suara? Suara yang dihasilkan ya? Iya. Nah, itu gunanya kita punya 4 pintu mobil ini. Seolah-olah ini adalah 4 pintu mobil dengan 4 speaker yang sama. Kita demokan pengaruh suaranya. Kita mulai dari bassnya dulu ya. Bagaimana bassnya di pintu standar, pintu dengan peredam butil rubber tipis, pintu dengan peredam hybrid rainbow yang lumayan tebal 2 mili, dan yang paling premium 4 mili. Oh, yang ini beda merek ya? Ini beda merek. Oke, bukan rainbow ya? Ya, untuk membedakan ya. Kita dengar bassnya aja. Nanti kita dengar vokalnya. Kita dengar bassnya dulu. Kalau pintu mobil asli susah didengar karena plastiknya bergetar. Nah, sekarang peredam yang ini. Kita pindah ke yang peredam ini. Lebih clean.
kembali ke sini sebagai perbandingan. Di sini bassnya lebih berdengung, lebih panjang, kita balik lagi. Boleh dikata di sini bassnya hampir lebih panjang, lebih berdengung dan nggak solid, nggak padat. Gitu. Jadi itu tadi dari bassnya. Kita coba dengar vokalnya sekarang ya. Kita dengar vokalnya. Mulai dari penampilan biasa. Kita tunggu dengan masuk vokal ya. Lihat sekali ya, vokalnya hollow, gaung. Di sini semakin fokus, di sini fokus, dan high-nya pun jadi tenang, nggak tajam. Jadi peredam yang kita beli atau peredam yang kita pasang akan mempengaruhi kualitas suara dengan walaupun speakernya sama. Jadi percuma kalau kita beli speaker mahal-mahal, tapi kita peredamnya pakai yang biasa-biasa aja. Kita bisa lihat juga kok, ini kan sebenarnya kita mau membuat box. Nah, ini kan masih main. Kalau ini apalagi? Kalau ini kan rigid, nggak bisa main. Jadi dia menjadi box yang rigid. Nah itu tadi jawaban atas pertanyaan Pak Sur. Beda nggak ke pengaruh suara? Sangat berbeda. Kita bisa dengarkan sendiri. Oke. Walaupun speaker standar juga pasti efeknya beda jauh juga ya? Ya walaupun speaker standar. Nah ini kan hampir standar nih speaker koaksial. Iya. Oke, thank you Pak Andre. Sama-sama. Oke, guys, jadi kalian udah coba kan, saksikan kan bedanya, efeknya. Nah, ini saya juga salah satu yang lumayan terkejut ya. Selama ini hanya pasang-pasang merasa lebih kedap. Tapi dengan kombinasi yang berbeda, ini ada prakteknya sebelum kita pasang dengan box demo ini di peredam. Jadi bagian kalian penasaran seperti apa sih efeknya dengan kombinasi lapisan berapa lapis, semakin efeknya berapa banyak. Jadi kalian bisa langsung datang ke workshop kita, ini satu-satunya, jadi bisa dengar, bisa tahu mau paket yang mana, bagian yang mana aja yang mau diperedam, dan efeknya seperti apa. Nah di sini tempatnya. Nah, jadi kita nggak jualan dalam kucing dalam karung ya, jadi kita bisa tahu hasil suaranya seperti apa. Oke, saya rasa sampai di sini dulu liputan bahasan peredam Rainbow yang terbaru ini. Semoga kalian merasa bermanfaat antara penjelasan kita dengan Pak Andre. Oke, see you guys another video. Bye. Bye.